Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lucy Dewi Yulianti dari kelas 11 MIPA 4. Di sini saya ingin menjelaskan tentang sistem saraf pada manusia. Sistem saraf pusat terdiri dari otak dan medula spinalis, dilindungi oleh jaringan ikat pelindung meninges. Meninges terdiri atas 3 lapisan, 1 diameter. Lapisan terdalam banyak pembuluh darah menempel pada otak atau medula spinalis. 2 arachnoid, sedikit pembuluh darah berisi cairan cerebrospinalis yang mengandung protein, berfungsi sebagai bantalan serta media pertukaran zat atau nutrisi antara otak dan medula spinalis. Ketiga, durameter, lapisan terluar tebal dan kuat terdiri dari 2 lapisan. Terdapat ruang subdural U atau memisahkan dari arachnoid. Lapisan yang terluar melekat pada permukaan dalam kranium. Selanjutnya, substansi abu-abu dan substansi putih pada otak dan medula spinalis. 1. Substansi abu-abu gray matter, bagian luar korteks otak dan bagian dalam medula spinalis, mengandung badan sel, neuron, serabut bermielin dan tidak, atrosit, protoplasma, oligodendrosit, dan mikroglia. Kedua, substansi putih white matter, bagian dalam otak dan bagian luar medula spinalis, didominasi serabut bermielin maupun tidak, mengandung oligodendrosit, atrosit, fibrosa, dan mikroglia. Selanjutnya, otak terdiri dari 2% dari keseluruhan berat tubuh, mengonsumsi 25% oksigen, menerima 1,5% darah dari jantung, tersusun dari 100 miliar neuron yang saling terhubung oleh sinapsis. Neuron berkomunikasi dengan muatan listrik, terbentuk pada minggu keempat masa kehamilan. Bagian kranial berdiferensiasi menjadi otak depan, otak tengah, dan otak belakang. Bagian-bagian otak terdiri dari 1. Otak besar, cerebrum. 2. Diencephalon. 3. Rhinencephalon, sistem limbik. 4. Mesencephalon, otak tengah. Selanjutnya, cerebrum, otak besar. A. Bagian dalam substansi putih, nukleus basal, pusat untuk koordinasi motor. Apabila rusak, maka seseorang menjadi pasif karena nukleus basal tidak mampu mengirimkan impuls motor ke otot. Contoh, Parkinson. B. Bagian luar, substansi abu-abu, korteks cerebral. 80% total massa otak dengan tebal 5 mm. Sisi kanan dan kiri dihubungkan oleh serat pita corpus callosum. Area fungsional korteks cerebral. Area fungsional korteks cerebral yaitu area motor primer pada kobus frontal dari gyrus prasentral, mengendalikan kontraksi volunteer otot rangka. Sisi anterior gyrus prasentral mengendalikan aktivitas motor yang terlatih dan berulang. Area Broca mengendalikan kemampuan bicara. Area sensor korteks, area sensor primer pada gyrus prosentral, menerima info nyeri, tekanan, suhu, sentuhan. Area visual primer pada lobus occipital, menerima info dari retina mata. Area auditory primer pada tepi atas lobus temporal, menerima impuls pendengaran. Area olfactory primer pada permukaan media lobus temporal. Area pengecap primer gustator pada lobus parietal, berfungsi untuk persepsi rasa. Area asosiasi menurut Brodmann, area asosiasi frontal pada lobus frontal, pusat intelektual dan fisik. Area asosiasi somatik pada lobus parietal, pusat penafsiran bentuk dan tekstur objek. Area asosiasi visual pada lobus occipital, pusat penafsiran visual dan auditori. Area wicara Wernicke pada superior lobus temporal sebagai pusat bahasa dan wicara. Area fungsional ada primary motor area, premotor cortex, frontal field, working memory for spatial text, executive area for text management, broadcast area, working memory for object recall text,
solving complex multitask problems, prefrontal cortex, dan central locus. Dan primary somatosensory cortex, somatosensory association area, gustatory cortex, Wernicke area, visual association area, auditory association area, primary auditory or cortex. Selanjutnya, di sini ada premotor cortex, corpus callosum, frontal effort, prefrontal cortex, process emotion related to personal and social interaction, orbitofrontal cortex, olfactory bulb, olfactory tract, fornix, temporal lobe, primary olfactory cortex, uncus, calcareous sulcus, parahippocampal gyrus, primary visual cortex, visual association area, occipital lobe, parieto occipital sulcus, somatosensory association area, parietal lobe, primary somatosensory cortex, central sulcus, primary motor area, cingulate gyrus. Selanjutnya, diencephalon terletak di antara cerebrum dan otak tengah. 1. Talamus. Fungsi menerima dan meneruskan impuls ke korteks otak besar, berperan dalam sistem kesadaran dan kontrol motor. Kedua, hipotalamus. Fungsi A. Mengendalikan aktivitas sistem saraf otonom atau tak sadar. B. Pusat pengaturan emosi. C. Pengaturan sistem endokrin. Ketiga, epitalamus. Pita sempit jaringan saraf membentuk atap diencephalon, berfungsi dalam dorongan emosi. Terdapat badan pineal yang berperan dalam fungsi endokrin. Selanjutnya, rinencephalon, sistem limbik. Cincin-cincin struktur otak depan yang mengelilingi otak dan saling berhubungan melalui jalur neuron. Berfungsi dalam 1. Pengaturan emosi, tertawa, marah, menangis, takut, dan tersipu. Kedua, mempertahankan kelangsungan hidup. Ketiga, pola perilaku sosioseksual. 4. Belajar. Bagian-bagiannya termasuk hippocampus, amigdala, nucleus, thalamik, anterior septum, cortex limbix, dan fornix. Selanjutnya, menencephalon, otak tengah, otak pendek yang menghubungkan pons dan cerebellum dengan cerebrum. Fungsinya yaitu sebagai jalur penghantar dan pusat refleks, meneruskan informasi penglihatan dan pendengaran. Kedua yaitu otak tengah, pons dan mendula oblongata disebut batang otak. Pons Farolli, jembatan Farol, didominasi oleh serabut putih menghubungkan cerebellum kiri dan kanan serta menghubungkan cerebrum dengan medula spinalis. Fungsinya mengatur frekuensi pernapasan. Kedua, cerebellum otak kecil terletak di bawah lobus occipital dan melekat di bagian punggung atas batang otak. Fungsi mempertahankan keseimbangan, kontrol gerak mata, koordinasi gerakan sadar yang berkaitan dengan keterampilan. Ketiga, formasi retikuler, jaringan serabut saraf dan badan sel yang tersebar di medula oblongata, pons, dan otak tengah. Fungsinya memicu dan mempertahankan kewaspadaan serta kesadaran. Keempat, medula oblongata, menjulur dari pons hingga medula spinalis. Fungsi pengendalian denyut jantung, tekanan darah, pernapasan, pencernaan, menelan, muntah, sekresi pencernaan, dan gerak refleks bersin dan lain-lain. Medula spinalis, yaitu berbentuk silinder yang memanjang dari batang otak hingga ruas kedua tulang pinggang, panjang sekitar 45 cm dengan diameter 2 cm. Fungsi mengendalikan gerak refleks, komunikasi antara otak dengan seluruh tubuh, menghantarkan rangsangan koordinasi antara otot dan sendi ke cerebellum. Keempat, impuls sensor dari reseptor dihantarkan masuk melalui tanduk dorsal. Kelima, impuls motor keluar menuju efektor melalui tanduk ventral. Keenam, pada tanduk dorsal terdapat badan sel saraf penghubung yang menerima impuls dari sel saraf sensor dan menghantarkannya ke sel saraf motor. Selanjutnya, struktur bagian dalam substansi abu-abu. Bagian atas dan bawah disebut tanduk kolumna. Banyak badan sel dendrit asosiasi
neuron eferen, akson tidak bermielin. 1. Tanduk abu-abu posterior, dorsal, batang vertikal atas badan sel menerima impuls melalui saraf spinal ke otot dan kelenjar. Kedua, tanduk abu-abu anterior, ventral, batang vertikal bawah, neuron motor mengirimkan impuls melalui saraf spinal ke otot dan kelenjar. Ketiga, tanduk lateral, antara tanduk posterior dan anterior, mengandung badan sel neuron sistem saraf otonom. Keempat, komisura abu-abu, menghubungkan substansi abu-abu sisi kiri dan kanan. Struktur bagian luar substansi putih, tersusun dari akson bermielin, terbagi menjadi funiculus columna, anterior, posterior, ventrolateral, dan lateral. Dalam funiculus terdapat tractus fasciculus spinal. 1. Tractus sensor, ascendent, menyampaikan informasi dari tubuh ke otak. Contohnya, nyeri, suhu, tekanan, sentuhan. Kedua, tractus motor, descendent, membawa impuls motor dari otak ke medula spinalis dan dari saraf spinal menuju tubuh, berfungsi menghantarkan impuls untuk ketepatan gerak sadar. Selanjutnya, terakhir. Di sini ada ganglia posterior, saraf tulang belakang, kolumna putih lateral, akar interior saraf tulang belakang, saluran pusat, tanduk abu-abu anterior, komisura putih anterior, kolumna putih anterior, badan sel neura, viscera media anterior, aksoa neura motor, akar posterior saraf tulang belakang, tanduk abu-abu posterior, sulcus media posterior, kolumna putih posterior, aksoa neura seasorik, tanduk abu-abu lateral, badan sel seura-seasor, impuls saraf untuk sensasi, impuls saraf untuk jaringan efektor. Sekian, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.